Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakang mereka. Saya tahu di mana tempat buah 9 kehidupan berada, tapi saya khawatir bahkan Anda tidak akan mampu menyusuri tempat itu, ucap suara itu yang ternyata Nan Erming. Apakah Raja Naga mengetahui tentang buah 9 kehidupan, tanya Xiaoyan. Raja Naga, semua orang bingung dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan, apa maksud Anda mengatakan bahwa ini bukan Nan Erming tetapi Raja Naga, tanya Xiaosan dengan sangat bingung. Ini cerita yang panjang, saya akan menjelaskannya kepada Anda ketika kembali ke Soku Mansion, ucap Xiaoyan. Ya, saya adalah Raja Naga, ini merupakan keberuntungan kalian bisa melihat raja ini. Pertumbuhan ras naga berdarah murni sangat lambat, oleh karena itu ras naga hidup di lautan emas, ucap Raja Naga. Wajar saja saya tidak pernah menemukan keberadaan ras naga yang memiliki darah murni. Ternyata itu penyebabnya dan mereka hidup di lautan emas, ucap Xiaoyan. Zhen Zhongfu juga mengakui apa yang dikatakan Raja Naga. Memang seperti desas-desus yang ada. Mendengar kata-kata itu Xiaoyan sedikit bersemangat. Jika ada ras naga di benua ini, apakah Xian dan Zukun akan datang ke benua ini? Raja Naga lalu berkata, dengan kekuatan saya sekarang saya khawatir saya tidak bisa pergi ke lautan emas. Untuk sampai ke dasar lautan emas diperlukan kekuatan abadi untuk bisa mencapai ke lautan emas, ucap Raja Naga. Sekarang yang terbaik saya akan melindungi sisa-sisa jiwa Guiyin terlebih dahulu. Ketika saya mampu mengambil buah 9 kehidupan saya akan membentuk tubuh Guiyin, ucap Xiaoyan. Dan Zhen Zhongfu mengangguk, memang benar bahwa hanya dengan cara ini Guiyin memiliki kesempatan untuk bangkit. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dan menempatkan jiwa Guiyin di dalamnya. Saudara Xiaoyan, mari kita pergi dari sini, pertempuran ini telah berlangsung sangat lama dan orang tua ini sangat lelah, ucap Zhen Zhongfu tertawa. Setelah itu puluhan ribu orang berkerumun ke arah lubang cacing. Begitu kerumunan berjalan keluar dari lubang cacing, King Lin yang sangat cemas tiba-tiba mengangkat kepala saat melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya keluar muncul. Mata King Lin tidak berkedip sampai dia melihat sosok yang dikenalnya. Hati King Lin yang cemas akhirnya bisa tenang ketika melihat Xiaoyan. Saat melihat kelompok Xiaoyan menang, seluruh kerumunan yang berada di depan lubang cacing bersorak dengan gembira. Di kota raksasa ini banyak orang yang sangat membenci kuil dan sudah bertahun-tahun kuil dan memonopoli pasar ramuan dan menaikkan harga yang tidak masuk akal. Oleh karena itu ketika kuil dan dihapus dari benua ini, kerumunan bersorak dengan gembira. Semua orang kehilangan banyak pasukan dalam pertempuran ini. Setelah semua sudah pulih, mari kita membuat pertemuan untuk membahas asosiasi penyulingan baru, ucap Xiaoyan menangkupkan kedua tangan kepada sebuah kekuatan utama lainnya. Orang mengangguk mendengar kata-kata Xiaoyan, setelah itu banyak pasukan mulai pergi dan kembali ke suku mereka. Saat Xiaoyan melihat King Lin, dia berjalan dan menuju dengan senyuman. King Lin, apakah Anda menunggu saya, ucap Xiaoyan? King Lin yang mendengar ini dia tidak bisa menjawab pertanyaan Xiaoyan. Terlebih lagi di belakang Xiaoyan ada Kailin dan beberapa keluarga warkap. Kailin yang melihat ini ada sedikit rasa dingin di matanya saat berkata, saya akan menitipkan Xiaoyan untuk sementara waktu. Sekarang saya berencana untuk meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin, ucap Cailin dengan nada dingin. Bukankah sekarang Anda sudah menembus bintang 5, ucap Xiaoyan. Kailin sama sekali tidak mendengarkan Xiaoyan, dia memberi isyarat kepada Chaos Immortal untuk pergi dari sini. Melihat isyarat dari Kailin, Chaos Immortal menuju Xiaoyan lalu berkata, saudaraku, saya harus kembali ke keluarga untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka. Jangan khawatir, saya akan melayani segala kebutuhan yang diinginkan Nona Kailin. Dalam beberapa hari ke depan saya akan mengunjungi Anda, ucap Chaos Immortal. Setelah itu keluarga warkap terbang dan menghilang dari langit. Pada saat ini banyak kekuatan yang pergi dari sini. Orang-orang yang semula sangat ramai sekarang menjadi sunyi. Setelah banyak pasukan pergi, King Lin berani menjawab pertanyaan Xiaoyan. Saya sangat khawatir tentang Anda, selain itu sebagian besar anggota suku dikirim ke medan perang.
Saya di sini karena Kaisar Monster dan leluhur tidak mengizinkan saya datang. Oleh karena itu yang bisa saya lakukan hanya menunggu Anda di sini, ucap King Lin. Kita harus bergegas ke Soku Mansion dulu, sekarang banyak pasukan yang terluka. Bahkan ketiga leluhur tua terluka cukup serius karena perang ini, ucap Xiaoyan. King Lin mengangguk, dia segera terbang mengikuti Xiaoyan ke Soku Mansion. Pertempuran antara Soku Mansion dan Kuil dan merupakan pertempuran yang sangat besar. Sekarang yang tersisa dari Kuil dan hanya leluhur tua Kuil dan yang melarikan diri. Pada saat ini kemenangan Soku Mansion dan pemilik Soku Mansion telah menembus Dodi Bintang 9. Itu menyebar luas di seluruh benua Daudi. Berita itu membuat Xiaoyan terkenal di seluruh benua Dodi ini. Sekarang di kota Jucheng bisa dikatakan bahwa Soku Mansion telah menduduki kekuatan terkuat. Meskipun Xiaoyan baru saja menembus Dodi Bintang 9, tetapi kekuatan yang dia miliki mengalahkan ketiga leluhur tua. Tidak berlebihan bahwa Xiaoyan saat ini sudah merupakan orang terkuat di benua ini. Xiaoyan berada di benua ini hanya beberapa dekade tetapi dia mampu menerobos Dodi Bintang 9. Merupakan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu Xiaoyan dianggap sebagai legenda di benua ini. Pada saat ini di Soku Mansion King Lin duduk bersama. Setelah Xiaoyan menembus Daudi Bintang 9, tidak ada yang berani melarang King Lin untuk mengunjungi Xiaoyan. Secara keseluruhan perang ini akhirnya berakhir, dan kebencian antara Soku Mansion dan Kuil dan juga berakhir. Xiaoyan menerobos ke Dodi Bintang 9 adalah badai yang bahkan lebih mengejutkan daripada kehancuran Kuil dan reputasi Soku Mansion juga terkenal di seluruh dunia. Kota raksasa ini dapat dikatakan sebagai reputasi Soku Mansion. Di Soku Mansion Xiaoyan akhirnya bisa menikmati suasana rumah dan mengenal lapas lega. King Hou Penatua keempat mengambil tugas untuk merawat leluhur iblis darah yang terluka. Waktu berlalu dengan tenang dan kelelahan Xiaoyan benar-benar hilang. Orang-orang di Soku Mansion mengobrol tentang sebuah keajaiban mulai dari perubahan Nan Erming dan hal-hal jalan Tao. Mereka akhirnya mengerti bahwa tubuh Nan Ye memiliki dua jiwa. Satu sisi Nan Erming dan sisi lainnya adalah Raja Naga. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu dan semua orang sangat santai memikirkannya. Xiaoyan, apakah saya akan seterusnya berada dalam kendali oleh saudara Anda, ucap suara Raja Naga yang berada di dalam tubuh Nan Erming. Senior, Anda tahu bahwa Anda hanya jiwa yang tersisa. Dan membangun kembali tubuh membutuhkan jiwa yang lengkap. Meskipun kekuatan senior kuat tetapi jiwa Anda lemah, ucap Xiaoyan. Meski begitu saya tidak bisa dikendalikan oleh anak ini semaunya seumur hidup saya. Saya adalah Raja Naga yang terhormat. Ketika saya mengatakan ini dalam bentuk bocah ini, itu pasti lelucon besar. Bukankah saya lebih baik mati, ucap Raja Naga? Apakah Anda masih keras kepala dengan sikap tidak masuk akal itu? Jika Anda ingin mati, saya bisa membantu Anda, ucap Xiaoyan. Kamu anak kentut, ucap Raja Naga sangat marah. Semua orang tidak bisa menahan tawa dengan sikap aneh dari Raja Naga. Senior, bahkan jika Anda memiliki tubuh sendiri itu hanya dapat mencapai bintang 8. Sekarang karena Anda bergabung menjadi satu dengan saudara saya, maka saya akan membantu Anda menerobos Dousian di masa depan. Ingat, sebelum kita mencapai tahap itu Anda harus saling menjaga status sama lain, ucap Xiaoyan. Mendengar ini Raja Naga menatap Xiaoyan dengan tatapan serius. Keduanya memandang status sama lain untuk waktu yang lama. Dan kemudian Raja Naga mengangguk lalu berkata, baik, selamat, saya belum menembus Dousian. Saya berjanji akan membantu bocah ini bertahan hidup. Saya berharap Anda juga bisa memenuhi janji Anda, ucap Raja Naga. Xiaoyan, apa rencana Anda selanjutnya, tanya Molly Strom. Pergi ke Lautan Emas. Pada periode waktu ini kalian harus sesegera mungkin mencapai Dodi Bintang 8. Saya akan memberikan kalian pil terbaik untuk melakukan terobosan, ucap Xiaoyan. Tentu saja saya akan pergi dengan Xiaoyan, ucap Nan Erming. Saya juga sangat diperlukan dalam tim ini, ucap Molly Strom dengan bangga. Jangan lupakan saya, ucap Ziyin dengan acuh tak acuh. Pembohong kecil, saya akan pergi bersamamu, ucap King Muer. Tambahkan saya juga, ucap Xiaozan juga sangat bersemangat. Ayah, saya akan bersamamu, ucap Long Yan. Melihat begitu banyak orang yang berada di sisi Xiaoyan membuat King Lin tersenyum. Tetapi di sisi lain dia menyimpan kesedihan. Dengan kekuatannya,
Dia tidak dapat berpartisipasi untuk mengikuti Xiaoyan. Dia tidak ingin menjadi bebannya Xiaoyan. Xiaoyan melihat raut wajah King Lin. Dia berkata, gadis kecil, apakah Anda tidak bahagia? Tanya Xiaoyan. King Lin sangat senang, ucap King Lin tersenyum. Saya pergi ke Lautan Emas bukan untuk bermain-main di sana. Banyak bahaya selain itu, bahkan jika saya bersedia untuk membawa Anda, suku monster tidak akan mengizinkan Anda pergi bersama saya. Itu adalah tanggung jawab Anda untuk menjaga suku monster dengan baik, ucap Xiaoyan. King Lin mengangguk lalu berkata, ketika saya menjadi lebih kuat Anda harus memastikan untuk membawa saya pergi bersamamu, ucap King Lin. Itu pasti Anda harus berlatih dengan baik, saya pasti akan mengajak Anda bermain di masa depan, ucap Xiaoyan menyentuh kepala King Lin dan tersenyum lembut. King Lin akan bekerja keras untuk menyusul kakak Xiaoyan, ucap King Lin mengangguk. Kalau begitu saya akan menikahi King Mu'er dan King Lin secara bersamaan, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba meraih King Lin dan King Mu'er yang duduk di sebelahnya. Wajah King Mu'er dan King Lin langsung merah. Tanpa mengatakan apa-apa lagi mereka mengangguk serempak. Bahkan jika mereka tahu bahwa Xiaoyan memiliki beberapa istri tetapi mereka tidak keberatan. Selama mereka bersama Xiaoyan mereka bersedia melakukan apa saja. Baiklah, ini sudah larut, semua orang harus kembali beristirahat. Setelah istirahat ini semua orang harus mulai fokus pada kultivasi, ucap Xiaoyan kepada semua orang kelompoknya. Xiaoyan mengirim King Mu'er dan King Lin ke kamar masing-masing sebelum perlahan-lahan kembali ke kediamannya. Di tengah malam Xiaofu tampak sangat ramai, pohon willow bergoyang dan pantulan di dalam air seperti tarian peri. Xiaoyi berjalan sendirian di Soku Mansion, dia berjalan di atas lempengan batu biru dan melihat ke bawah danau kecil. Di sana terlihat sosok Zeni sendirian menikmati suasana malam. Xiaoyan menghela nafas dan mengambil langkah untuk memeluknya. Sepertinya kamu harus membayar pelukan romantis ini, ucap Zeni. Katakan padaku biaya apa yang Anda perlukan, ucap Xiaoyan tidak melepaskan pelukannya. Angin sepoi-sepoi bertiup membuat penampilan Zeni menjadi semakin cantik. Tiba-tiba dia perlahan membuka mulutnya lalu berkata, menikahiku, ucap Zeni. Benarkah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan, aku tahu Anda punya seorang istri. Saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi istrimu, ucap Zeni berkata dengan gemetar. Dia meneteskan 2 kali air mata di dalam pelukan Xiaoyan dengan angin sepoi-sepoi. Saya akan menikahi Anda, ucap Xiaoyan dengan penuh kasih sayang. Kali ini Xiaoyan akan menikahi 3 istri bersama-sama. Sekarang Xiaoyan memiliki 6 istri dan itu membuat Xiaoyan tersenyum sedikit. Ini memang agak berlebihan. Sekarang Xiaoyan memutuskan bahwa dia tidak akan mencintai orang lain lagi. Dia harus mencoba yang terbaik untuk mengendalikan perasaannya. Setelah beberapa waktu berlalu, Xiaoyan merasa bahwa hari pernikahannya akan segera tiba. Saat ini aula Soku Mansion sudah penuh dengan orang-orang. Setelah waktu berlalu 3 leluhur bintang 9 sudah pulih sepenuhnya. Ketika Xiaoyan melihat kedatangan leluhur monster sinar, dia juga berdiri dan membungkuk memberi hormat. Di bawah perhatian semua orang, leluhur sinar duduk di tengah-tengah aula bersama Kaisar Iblis. Senior, sekarang saya telah memenuhi persyaratan Anda, ucap Xiaoyan memandang sinar sambil tersenyum. Sinar pernah berkata kepada Xiaoyan diizinkan menikahi King Lin dengan persyaratan Dodi bintang 8. Sekarang Xiaoyan tidak hanya memenuhi persyaratan, tetapi bahkan telah melampaui persyaratan. Kekuatan Xiaoyan telah mencapai Dodi bintang 9 dan bahkan bisa dikatakan kekuatannya melebihi 3 leluhur. Sinar tertawa pelan lalu berkata, Anda bahkan melebihi persyaratan. Saya benar-benar tidak berharap bahwa kita 3 orang tua akan bergantung pada juniornya untuk menyelamatkan kita. Ini sungguh memalukan, ucap ketiga leluhur bintang 9 tersenyum pahit. Jika bukan karena Xiaoyan, kemungkinan mereka sudah terserap kering oleh rantai pemakan jiwa. Xiaoyan lalu berkata, para senior tahu cara bercanda. Jika ketiga senior tidak menunda waktu untuk junior, saya khawatir bahwa saya tidak akan berhasil dipromosikan dan mungkin saya tidak akan bisa merubah situasi, ucap Xiaoyan tersenyum. Sinar mengangguk dengan puas, kekagumannya terhadap Xiaoyan semakin bertambah. Sinar lalu berkata, Anda sangat rendah hati, jujur saja King Lin adalah gadis suci suku monster saya. Dan itu memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan suku monster.
Pernikahan ini juga merupakan prioritas utama, ucap Sinner. Setelah itu dia menoleh ke Kaisar Monster saat bertanya, "Bagaimana Anda menanggapi masalah ini?" tanya Sinner. Pria yang akan menikahi gadis kita bisa dikatakan sebagai objek kekaguman bagi mereka semua. Siapa yang tidak bisa setuju? Karena leluhur setuju maka saya akan mengikuti pendapat leluhur, ucap Kaisar Monster. Anak kecil, ada begitu banyak pengagum di klan monster saya. Sepertinya Anda harus menemukan waktu yang baik untuk datang ke klan monster saya. Untuk memberikan kami saran, ucap leluhur Sinner kepada Xiaoyan. Masalah ini diselesaikan, dan Xiaoyan akan memutuskan hari pernikahan, ucap leluhur Sinner dan Kaisar Monster. Terima kasih leluhur Sinner dan Kaisar Monster, ucap Xiaoyan memberi hormat dengan tinju di depan Sinner dan Kaisar Monster. Keduanya mengangguk dengan tersenyum. Di mata semua orang sosok Xiaoyan telah menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Xiaoyan, setelah King Lin menikahi Anda saya punya 3 persyaratan. Pertama, King Lin harus hidup dalam suku iblis. Kedua, King Lin tidak diizinkan bermain denganmu. Ketiga, kamu harus melindungi dengan hidupmu. Bisakah Anda menerima 3 poin ini? Tanya leluhur Sinner. Saya mengerti bahwa King Lin adalah gadis dari klan yang memiliki tanggung jawab pemulihan darah. Saya tidak pernah bermaksud membawa King Lin untuk mengambil resiko dengan saya. Selain itu, bahkan jika leluhur tidak mengatakan, saya tetap akan melindungi King Lin menggunakan hidup saya, ucap Xiaoyan. Bagus sekali, ucap Sinner memandang Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Dalam hidup Sinner dia juga memiliki seorang lelaki seperti Xiaoyan. Tetapi di matanya dia sudah mati, orang itu bernama Guiyin. Ini adalah rahasia di hati Sinner, dia tidak pernah memberitahu siapapun. Tentu saja dia tidak tahu bahwa pria yang dia cintai tidak mati karena Guiyin takut bertemu Sinner. Mengingat fisiknya, dia sengaja menutupi identitasnya dengan boneka. Sekarang Sinner bahkan tidak tahu bahwa Guiyin menjadi sisa jiwa di tangan Xiaoyan. Pertemuan di aula telah berlalu, semua orang juga meninggalkan tempat mereka. King Lin tidak mengikuti Xiaoyan. Kali ini dia harus menyiapkan segala sesuatu persiapan di klan. Setelah Sinner pergi, Xiaoyan mengeluarkan botol giok yang berisi jiwa Guiyin. Cinta itu konstan, mungkin ini adalah alasan sebenarnya bagi Guiyin untuk bangkit, ucap Xiaoyan menghela nafas dan mengembalikan sisa jiwa Guiyin. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mimin sampai akhir.